Shalom Bapak Ibu, pesan dari Bapak Pendeta Samuel Pasaribu. Selamat mendengarkan. Tema, dunia semakin jahat, jangan heran, mestinya kita heran terhadap diri sendiri karena masih suka berbuat dosa. Berhentilah bersikap polos, dunia memang busuk, kejahatan makin brutal, pendeta bisa korup, orang fasik bisa kaya, tapi semua itu bukanlah keanehan, itu adalah keniscayaan. Yang aneh justru engkau, ya, engkau yang mengaku orang percaya tapi masih hidup bersahabat dengan dosa. Sudah terlalu lama kekristenan dimanjakan oleh retorika penghiburan, bukan pertobatan. Kita lebih nyaman mendengar, Tuhan sanggup memulihkan, daripada, bertobatlah sebab murka Allah nyata atas segala kefasikan manusia. Dunia jahat, jangan kaget, itu sudah vonis Tuhan. Yesus sudah memperingatkan, karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Matius pasal 24 ayat 12. Jadi saat dunia tambah bejat, itu bukan berita baru. Yang membuat hati surga berduka bukan kebobrokan dunia, melainkan kebobrokan hati orang Kristen yang tahu kebenaran tapi hidup dalam dosa. Kita sibuk jadi komentator moral, dunia makin gila. Tapi kita sendiri masih selingkuh dengan dosa dan menganggapnya normal. Siapa yang lebih gila? Pendeta jatuh. Itu menyedihkan, tapi bukan alasan kita bertahan dalam dosa. Kita melihat pendeta berzinah, memanipulasi dana gereja, atau haus kekuasaan. Lalu kita kecewa, iman goyah, atau ikut hidup dalam kompromi dosa. Jika Yesus datang hari ini, mungkin kata-katanya itu bukan ditujukan kepada orang dunia, tapi kepada gereja yang hanya tampil suci di luar, tapi busuk di dalam. Orang jahat kaya, lalu kita cemburu. Itu bukti hati kita sedang sakit, orang fasik bisa hidup glamor. Itu bukan berkat, itu jerat. Jika kita iri hati pada orang berdosa yang makmur, itu berarti kita lebih mencintai uang daripada Allah. Apakah Tuhan kita Mamon? Mazmur 73 mencatat betapa hampir terpelesetnya pemazmur saat iri kepada kemujuran orang fasik. Tapi ia sadar, kekayaan tanpa Tuhan adalah jalan tol menuju kebinasaan. Keheranan yang seharusnya, kenapa aku masih main-main dengan Tuhan? Ini pertanyaan yang paling jujur dan menyakitkan, mengapa aku masih bisa nyanyi lagu rohani tapi hidup bejat? Mengapa aku bisa rutin ke gereja tapi hatiku penuh kebencian? Mengapa aku bisa melayani tapi di balik layar aku cabul, pembohong, pencinta uang? Kita heran dunia rusak, tapi mengapa kita tidak heran melihat kekristenan kita yang hanya kulit, tanpa isi? Kita heran mengapa pendeta bisa jatuh. Tapi mengapa kita tidak heran kita sendiri masih berdamai dengan dosa, seakan-akan darah Kristus tidak cukup mahal untuk menebus hidup kita sepenuhnya. Cukuplah pura-pura kudus, cukuplah akting rohani. Dunia sedang terbakar, dan gereja tak boleh terus menyiramkan parfum atas bangkai dosa yang membusuk di dalamnya. Penghakiman harus dimulai dari rumah Tuhan. 1 Petrus pasal 4 ayat 17. Jadi sebelum kita tunjuk dunia, tunjuk dulu diri kita sendiri. Pertobatan sejati tidak dimulai dari komentar tajam tentang dunia, tapi dari air mata yang menetes saat menyadari, aku telah berdosa terhadap Tuhan. Heranlah kepada sikapmu yang masih suka menyakiti hati Tuhan. Kasih Allah menyertai kita sekalian, amin.